Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal hubungannya polusi dengan apa ya? Dengan kenyamanan, dengan performa, dengan apa ya? Dengan yang kita harapkan dari kendaraan. Jadi bisa performanya, bisa kenyamanannya, bisa macam-macam lah ya. Mengapa kok sampai ada bahasan seperti ini? Karena ada bro yang tanya ya, kalau misal membuat polusi makin parah atau emisi makin parah, bikin kendaraan enak, itu boleh atau enggak ya. Jadi enggak masalah emisinya lebih parah, yang penting kendaraannya enak. Penulis nggak bisa jawab iya atau tidak di hal itu ya, karena satu ya, dari sisi emisi, dari sisi polusi itu sebenarnya masih perdebatan ya. Terus yang kedua, nggak semua hal yang memperparah emisi, nggak semua hal yang bikin kendaraan lebih enak itu memperparah polusi. Terus ketika kita buat kendaraan lebih enak, itu enggak berarti emisinya harus berkurang juga. Levelnya pun masih jadi perdebatan ya. Nah, untuk mengurangi emisi gas buang macam-macam, maka solusi yang paling benar itu adalah pakai kendaraan yang digerakkan oleh hewan, manusia. Ya sebenarnya itu pun salah ya. Itu pun salah ya. Jadi mungkin ada yang ngomong, oh sepeda kayu itu kendaraan yang paling bebas polusi, paling ramah lingkungan. Nah ini balik lagi, yang dimaksud dengan emisi gas buang dengan polusi itu apa gitu loh. Karena ada yang ngomong CO2 itu merupakan gas berbahaya, emisi yang harus dikurangi. Ada loh ya yang ngomong gitu, bukan CO loh ya, tapi CO2. Yang jadi masalah adalah manusia itu bernafas menghasilkan CO2 ya. Bahkan sempat ada bahasan pengurangan penduduk untuk mengurangi emisi CO2. Ada yang kontroversi seperti itu. Bahkan juga ada yang sempat populer juga, kentutnya sapi pun jadi masalah. Buat peternakan sapi pun jadi disebut memperparah emisi gas buang, karena CO2 dianggap sebagai emisi. Nah, kalau penulis ya menghitung dari CO2 yang penulis keluarkan ya, kasarannya lah, itu kalau naik sepeda pasti lebih banyak ya, pasti lebih banyak. Bahkan untuk jarak sekitar 2 kilo pun wis beda. Kenapa? Karena jelas kalau naik sepeda sampai sini pun ya, mulai dari kantor tadi wis gos-gosan, nafas lebih banyak. Karena memang ya harus memacu jantung lebih banyak, butuh tenaga. Tenaga itu pasti ada konsekuensinya. Jadi gas buang CO2 yang penulis keluarkan itu bakal lebih banyak daripada kalau naik motor. Jadi kalau dibilang naik sepeda itu sehat, ya enggak juga, karena gos-gosan. Kalau yang enggak gos-gosan, jalan kaki
ya, tapi embuh nyampe kapan ya. Jadi jalan kaki mungkin ya butuh 2 jam 3 jam gitu, mungkin 3 jam mungkin ya, lebih saya ya 5 jam bisa, karena ya ini aja perjalanan bisa 1 jam sendiri kalau pas macet. Jadi ya rasanya ya naik sepeda kayu juga bukan solusi mengurangi gas buang kalau CO2 itu sebagai polusi. Nah, ini juga ya, CO2 sebagai polusi. Ini juga bikin kontroversi ya, kontroversi. Karena ada beberapa modifikasi atau perubahan pada mesin ya, produksi pabrikan yang membuat emisi CO2 itu meningkat. Kenapa meningkat? Karena kapasitas mesinnya besar, konsumsi bahan bakarnya banyak, karena kendaraannya berat, konsumsi bahan bakarnya banyak, jumlah silindernya banyak. Jumlah silinder banyak ya karena bensin makin banyak ya harus udara makin banyak. Bensin dan udara makin banyak ya otomatis outputnya CO2 nya juga makin banyak. Tapi ya dari ini sajalah kita sudah lihat ada beberapa contoh kemunafikan ya, standar ganda. Kenapa kok standar kelulusan uji emisi sepeda motor tidak diterapkan juga di mobil? Kalau kita ngomong CO2 ya, dan kita nggak ngomong satuan persen, tapi satuan gram per kilometer ya, miligram atau gram per kilometer, wis sembusing di. Karena kalau pakai satuan persen itu ya bodoh lah ya, karena yang namanya emisi ya harusnya kuantitas. Mosok ya emisi misalnya 1%, piro CO2 biasanya piro? Lali wis anggap aja 3% ya. 3%-nya gas buang 100 cc, yang bensin konsumsi bahan bakarnya 50 km per liter kasarannya. Kok bisa disamakan dengan emisi gas buangnya mobil yang konsumsi bahan bakarnya 2 km per liter? Penulis ngomong bis sama truk ya. Kok bisa disamakan? Kalau ingin fair ya, maka emisi itu harus dihitung per orang ya. Per orang. Orang ini dari rumah ke kantor itu menghasilkan emisi gas buang berapa. Dan kalau ngomongnya adalah CO2, coba dihitung berapa CO2-nya. Dari sisi emisi aja wis kacau, nggak karu-karuan ya. Kenapa kok orang yang naik motor dietrek-etrek nggak dihargai ya, padahal emisinya jauh lebih rendah. Bisa dihitung dari konsumsi bahan bakar lah. Kendaraan sama-sama efisien, AFR sama-sama 14,7 banding 1. Bensinnya yang motor 50 km per liter, wes kasarannya pakai motor penulis piro saiki wong kene iki? 42,2, wis anggap aja 40 km per liter. Kok disamakan dengan misal yang depan ini 4 km per liter atau 2 km per liter? Kan itu ya apa ya, muaneh sekali lah ya. Yang berikutnya adalah modifikasi ya. Modifikasi bikin kendaraan enak, nggak selalu bikin polusi itu lebih parah. Karena apa? Karena ya beberapa modifikasi itu tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pembakaran. Efisiensi artinya
Ya bisa salah satunya mengurangi polusi. Ya tentu seperti itu tadi ya. Bisa saja CO-nya meningkat atau bisa saja NOx-nya meningkat. Tapi misal dibuat lebih efisien, maka CO2-nya berkurang. Karena apa? Pemakaian bahan bakar berkurang misalnya. Ini juga belum lagi yang model aneh-aneh seperti EGR delete ya. EGR delete yang penulis tahu itu kalau kendaraan tidak terawat, EGR-nya tidak dibersihkan, maka kendaraannya akan berasap. Kendaraan jadi berasap. EGR delete itu di mesin diesel kalau saya. Nah justru ya, kalau EGR-nya di delete, dibuntu semua lubang EGR-nya, kendaraan jadi nggak berasap. EGR sendiri ada demi untuk mengurangi polusi, emisi gas buang. Mbuh sing ndi. Melakukan EGR delete itu bagus apa enggak? Nah, kalau kendaraannya jadi tidak berasap. Kan ini apa, ada kontroversi lagi. Bikin kendaraan enak ya. Terus ada juga yang ngomong, saluran PCV kan selama ini diarahkan ke intake lagi ya, dimasukkan ke throttle body atau di box filter gitu, termasuk yang di motor juga, saluran asap oli. Katanya itu adalah untuk mengurangi emisi gas buang. Bosing di. Nah, tapi beberapa kendaraan ya ada juga dicontohkan, tapi kendaraan balap adanya. Itu kalau pakai saluran PCV itu, mesin jadi mudah ngelidik, jadi panas, jadi nggak efisien. Justru ketika uap olinya dibuang, jadi yang dimasalahkan adalah uap oli yang lewat PCV ya. Uap blowback-nya dari ruang oli ini dibuang ke udara bebas, kendaraan jadi lebih efisien. Ini akan jadi kontroversi ya, apakah dengan membuang uap oli ini ke udara bebas itu lebih parah polusinya daripada kalau tidak. Karena kalau dibuang ya ruang bakar efisiensinya bisa meningkat. Tentu ini tergantung dari jenis kendaraan ya, karena ada yang pakai uap oli malah lebih oke. Ya mungkin caranya aja ya yang beda-beda. Ada cara menghilangkan uap oli yang malah bikin performa turun, ada yang bikin performa naik ya, setahu penulis gitu. Tapi itulah, mungkin ada yang ngomong, Mas kalau ingin mengurangi emisi pakai kendaraan listrik aja. Nah yang jadi masalah adalah karena ya ternyata untuk menghasilkan kendaraan listrik sendiri itu juga menghasilkan polusi yang banyak. Bukan ketika sedang dipakai ya. Kalau sedang dipakai maka listrik yang jadi sumber utamanya. Tapi ketika dibuat itu kendaraan listrik butuh mengeluarkan misalnya emisi gas buang, emisi CO sekian gitu. Karena misalnya kendaraan tambang pabriknya menggunakan energi yang masih tidak terbarukan. Jadi untuk truk-truknya pakai solar semua, mesin pabrik ya pakai solar, dari PLN-nya juga pakai solar. Jadi kendaraan listrik pun ya sayangnya bukan solusi. Lagi pula ya yang ngomong
kita harus mengurangi polusi macam-macam, tapi kendaraannya tiap hari yang dipakai Innova, Fortuner, atau kendaraan-kendaraan lain yang cc-nya gede, tenaganya berlimpah, tapi nggak pernah kepake. Kalau memang ya orang-orang itu niat mengurangi polusi, kenapa kok mereka masih pakai kendaraan gede? Mobil listrik pun masih termasuk boros kan ya. Konsumsi listriknya. Padahal tahu sendiri listriknya PLN masih solar, masih batu bara. Kenapa mereka nggak pakai sepeda listrik? Minim lah. Kalau ya naik sepeda kayu pun dianggap memperparah polusi gas buang. Yang berikutnya juga adalah efek dari polusi itu sendiri. Kan diklaim bahwa kalau kendaraan pakai ini, kalau polusi pakai ini, maka udara itu jadi gini. Gitu ya. Nah, kalau misal itu dituruti, apa bakal ada peningkatan? Sekarang ya mesin sudah rata-rata pakai 4 tak. Gas buang sudah sangat minim. Polusi juga jadi sangat minim. Polusi juga jauh berkurang. Sekarang ya udara bisa dibilang bersih ya. Karena ya kayak di jalan kayak gini, kondisi siang-siang menghirup nafas yo nggak terlalu bermasalah, nggak sampai sesak nafas dan macam-macam. Nggak kayak zaman dulu ketika masih 2 tak asap masih banyak. Nah, nanti dikurangi CO-nya, apa yang bisa dirasakan? Dikurangi NOx-nya, apa yang bisa dirasakan? Itu juga ya yang jadi kontroversi. Apalagi kalau sampai ngomongnya adalah gas buang CO2. Wah, itu makin kontroversi lagi. Emang apa sih efeknya kalau CO2 dikurangi? Bumi makin panas gitu, bumi makin dingin gitu, hujan jadi lebih teratur gitu, nggak ada kekeringan, nggak ada banjir. Apa? Karena ya orang ngomong daratan makin turun. Lah itu kan cuma di kota besar. Walau CO2 dikurangi ya masih ada pemakaian air tanah ya. Ya dijamin Jakarta bakal terus kelelep walau CO2 dikurangi, karena sumber masalah utama adalah pemakaian air tanah. Bumi makin panas ya enggak juga ya. Kalau ya menurut penulis gini, antara sekarang dengan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kok gak kroso beda nih ya. Ngomong kekeringan, hujan jarang turun, ya enggak juga. Mulai Mei 2011 di tempat penulis ini hujannya jadi lebih sering. Bahkan ya beberapa hari yang lalu itu juga hujan. 2 hari yang lalu hujan. Pagi-pagi lihat pagar kok ada yang basah. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa tuh sekarang ya kok ada daerah yang tidak kena hujan? Sama-sama kotanya dekat ya, kenapa kok nggak kena hujan? Apa masalahnya? Satu daerah ada yang ada yang lebih sering kena hujan, ada yang enggak. Berarti kan bukan masalah CO2. Emang CO2 bisa teritorial gitu kah? Dan ini nggak ada hubungannya dengan populasi tanaman ya. Tanaman ya sekitar penulis ya wis kayak gini, rimbun. Sebelum 2011 juga sudah rimbun. Ngomong soal sawah ya wis dari dulu tetap sawah sih.
karena nggak ada pengembangnya. Soal kicauan suara burung ya penulis pernah tahu sendiri. Ada tempat sawah ya, yang penulis biasa lewati, itu mendadak nggak ada burung, tapi penulis bisa buat jadi banyak burungnya lagi. Jadi itu bukan soal emisi ya. Jadi menurut penulis ya, kalau misal merasa concern sekali dengan polusi, yang pertama dilakukan adalah coba kurangi cc kendaraannya. Tuh jangan pakai yang kayak Fortuner gini, tapi pakai yang lebih kecil lah. Kalau misalnya keluarganya harus muat banyak, ya yang pakai 1000 cc atau pokoknya kendaraan yang bisa mencapai 15 km per liter lah on highway, atau 20 km per liter lah on highway. Dan ini kita ngomong kondisi mesin yang sudah kepake lama ya, yang lebih dari 20.000 km. Jangan bicara kondisi barunya saja, kita harus bandingkan dalam kondisi 20.000 km. Ya mungkin ini juga ya mengapa pabrikan-pabrikan di Indonesia itu tidak tidak mengakomodasi Euro 4, karena persyaratan Euro 4 itu untuk emisinya itu harus tetap terjadi walau kendaraan sudah umur sekian ribu kilometer. Tapi balik lagi, kalau pingin yang pingin benar-benar mengurangi polusi, ya penulis rekomendasikan kalau bisa naik sepeda motoran lah. Sepeda motor yang konsumsi bahan bakarnya beneran irit lah, minim sing 40 km per liter, atau kalau sak parah-parah 35 km per liter lah, real fuel to fuelnya ya. Pakai yang seperti itu, jangan pakai kendaraan yang konsumsi bahan bakarnya misal 15 km per liter, apalagi yang 6 km per liter. Wah, itu ya polusinya parah toh ya, kalau memang concern soal polusi. Motornya mau modifikasi sekarepe wis terserah ya, pokoknya sampai jadi separah mobil konsumsi bahan bakar. Tapi kayaknya banyak cara yang dilakukan untuk modifikasi motor itu nggak bikin motornya jadi seporos mobil. Seporos mobil itu wis penyakitan motornya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.